Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita saya belum tahu ya apa temanya, tapi di sini pesan semesta untukmu tentang hidupmu atau apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian. Dimana apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu di readingan ini untukmu. Kita lihat ya. Saya belum bisa memberikan judul ya. Kita lihat dulu, nanti di akhir baru kita lihat apa pesan semesta untuk judul tema ini ya, tema readingan ini. Oke, kita langsung saja di kartu pertama. Di sini ada Five of Wands. Wow. Three of Wands. Four of Swords. Ten of Wands. The Lovers. Ada Eight of Wands. King of Pentacles. The World. Wow, kebahagiaan ya. Terakhirnya saya ambil kesimpulan bahwa kebahagiaan yang akan kamu dapatkan ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, lakukan ini supaya kamu berbahagia. Saya lihat di sini masalah dulu ya, dari masalah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, ataupun sebenarnya masalahnya apa sampai kamu tidak bahagia gitu ya. Di sini saya lihat ada yang sakit. Wah, memang kalau kita sakit ya nggak mungkin bahagia. Kenapa? Kita kan sakit. Jadi ada beberapa di sini yang saya merasakan di sini energinya lagi sakit ya. Terus juga saya lihat di sini ada yang stres karena mukanya kusam, mukanya jelek ya. Kenapa kita dilahirkan nggak jelek kok? Kenapa harus serasa muka jelek, muka ini, muka itu, sudah perawatan sana sini masih jelek ya. Jadi depresi karena muka. Di sini juga depresi karena badan, body. Setelah lahiran, body udah nggak karu-karuan. Wah, ini kenapa nih? Ya, jadi nggak berbahagia sama sekali. Terus juga di sini ada yang beberapa yang tidak berbahagia karena saya merasakan di sini energinya adalah nggak punya pekerjaan ataupun lagi sepi aja. Ya, banyak hutang juga, angsuran. Wah. Ya, jadi seperti gitu ya. Saya merasakan juga di sini energinya ada beberapa yang kecewa sama Tuhan. Wah, kenapa seperti gitu? Seolah-olah mengambil semuanya, seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Seolah-olah itu kamu mengikuti Tuhan, jejak Tuhan, semakin spiritual tetapi semakin terpuruk. Kamu merasa terhakimi ataupun malah ada beberapa yang dalam tanda kutip ateis. Ya. Karena kecewa. Sehingga tidak ada damai dalam diri.
tidak bisa juga berdamai dengan orang lain. Jadi ribut aja dengan dirinya, ribut dengan Tuhan, ribut dengan orang lain juga. Artinya menghakimi, saya ini begini, atau gara-gara kamu saya begini. Menyalahkan Tuhan juga. Wah, ini repot ya. Tapi ini yang terjadi ya. Kamu bisa menyesuaikan saja dari apa yang kamu rasakan. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang masalah-masalah kamu saat ini ya. Dimana supaya kamu bisa berbahagia di hari esok. Kita lihat kartunya, ada Two of Cups, ada Five of Swords, ada The Devil, Ace of Swords. Oke, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa berbahagia, dan memang kebahagiaan sesungguhnya itu ada dalam diri kita. Bukan dicari dari luar diri, atau minta bantuan dari orang lain, atau minta bantuan yang lainnya lah ya, entah orang tua, entah sahabat. Ya, yang semesta mau sampaikan kepada kamu adalah kamu diberikan akal pikiran, ya kamu cari jalan keluarnya sendiri. Bukan minta orang lain untuk membahagiakan kamu, tapi buatlah dirimu bahagia untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa berbahagia? Nah, itu yang ingin kamu tanyakan kan? Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih fokus pada dirimu, bukan fokus pada yang lain. Gak usah tertarik dengan urusan-urusan orang. Kepo-kepo itu gak usah. Itu malah tambah bikin pusing dirimu. Kamu fokus pada yang lain, dirimu sendiri kamu gak urus. Dan itu yang terjadi kan. Jadi kamu harus lebih fokus pada dirimu, gak usah tertarik dengan urusan orang. Ya. Bentuklah dirimu menjadi apa yang kamu inginkan. Walaupun mungkin kamu tahu dirimu tidak sempurna, tapi lebih fokus untuk lebih mencintai diri. Terus berikutnya juga di sini saya merasakan di sini sibuklah dengan urusanmu gitu kan. Entah pekerjaan ataupun apapun yang produktif, yang bisa menghasilkan. Kamu harus punya banyak duit. Kalau kita nggak punya banyak duit gimana Kak Ica? Ya harus kerja. Ini ada yang beberapa bilang gini, Kak Ica saya sudah kerja tetapi kok duitnya kurang-kurang terus. Macam tadi yang di sini yang di awal, saya banyak angsuran, saya banyak ini ya. Itu berarti kan ngeluh. Bagaimana duitnya mau datang? Ingat energi dari kemarin saya bilang ya, energi uang itu dia punya energi. Dia betah dengan orang yang bahagia. Sedangkan kalau kamu tidak bahagia ya dia nggak mau ke kamu. Kita bicara menarik energi uang. Ya, uang gak akan betah ke kamu. Makanya seret aja. Begitupun juga dengan energi manusia. Kalau kita ramah, kita bahagia, kita akan menarik orang lain untuk datang berbelanja ke tempat kita. Tidak tiap hari, tapi setidaknya ya tidak sepi-sepi melompong gitu. Kenapa? Karena kamu menariknya. Dimana ya harus berbahagia dengan diri sendiri. Makanya tadi saya bilang, untuk bisa menciptakan kebahagiaan itu dari dalam diri, bukan dari luar diri. Apalagi pakai yang pelaris lah apalah, itu ada tumbalnya loh, hati-hati ya. Kenapa kamu harus pakai yang lain sedangkan di dirimu sendiri ada energinya? Pelarisnya dari dirimu sendiri, di mana ada energi positif yang akan menariknya, tapi kamu gak tersadarkan itu. Kamu lebih mencari dari luar, dan itu tidak gratis. Kenapa kamu mencari yang bayar sedangkan yang gratis ada dalam dirimu gitu? Cuman satu, bahagia, gembira. Kak Ica ada yang tanya ya kemarin, Kak Ica di komentar ya, kita kalau punya banyak hutang gak bisa bahagia Kak Ica. Ya berarti kan hutangmu gak akan lunas-lunas kalau gak bahagia. Bagaimana caranya supaya kita bahagia walaupun kita tersiksa emosi? Yaitu dari diri kita harus bisa mengontrol. Dari pikiran kita. Ciptakan kebahagiaan, yang mana kalau memang sekarang kamu mumet dengan uangmu, ya kamu cari kebahagiaan dari mana? Contohnya, saya senang, saya gembira kalau saya makan Kak Ica, ya sudah, supaya hutang dilupakan dulu.
Kamu bahagia dulu, makan dulu apa yang kamu sukai. Jadi dialihkan. Bukan karena saya nih punya, jadi tambah stres kalau kamu di lingkup situ, di circle hutang itu. Hutangnya memang ada, tetapi bagaimana caranya supaya hutang ini bisa lunas? Kita harus berbahagia. Bahagianya apa? Kita cari yang kita sukai dulu. Jangan pikirkan hutang dulu. Nanti pada saat kita sudah gembira, bahagia, energinya akan up loh. Kita bisa berpikir fresh, atau yang tadi saya bilang, kamu akan menarik orang-orang untuk berbelanja, ataupun mungkin kamu lebih produktif. Akhirnya ada uang, uangnya bisa kamu bayar hutang. Bukan kamu tinggal pikir, aduh hutang di mana hutang, aduh besok ini tambah mumet, ujung-ujungnya nanti sore ada pengeluaran tak terduga. Mungkin ya anak sakit gigi, anak sakit apa yang urgent. Akhirnya uang yang untuk bayar hutang kamu pakai lagi untuk biaya pengobatan. Kenapa? Kamu menariknya. Menarik apa? Energi kesialan itu dari ya pikir-pikir hutang. Ada rasa takut, kecemasan, marah lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan kasih sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi yang tadi saya bilang, kamu ada kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah, Tuhan sayang kamu, dia kasih kamu sesuai vibrasimu. Mengeluh itu adalah doa loh. Karena apa? Kamu berucap. Jadi hati-hati. Ya, di sini saya ajarkan bukan hanya tarot saja, saya kasih pencerahan buat kamu supaya kamu tuh bisa up, untuk hidup kamu bisa jadi lebih baik. Ya. Jadi kalau yang mendengarkan beruntung. Karena ilmu mahal, banyak orang buka kelas di luar sana, bayar, saya kasih kamu gratis. Berarti kamu orang beruntung kalau kamu mengikuti, paham, dan praktek. Bukan hanya sekedar didengar. Maaf berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Jadi seperti gitu ya. Berikutnya di sini saya melihat apa ya, kalau dibilang nggak usah terlalu mau peduli orang itu suka kita. Terkadang kan kita makhluk sosial yang mau disanjung, mau dikatakan baik. Orang mau menilai kita baik dan buruknya terserah. Kita jadi diri sendiri aja. Itu kebahagiaan sejati. Untuk kegembiraan itu kita nggak perlu mencari validasi di luar. Orang mau bilang kita jelek, biarin aja. Mau bilang kita baik, ya biarin aja. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk fokus pada dirimu. Bukan fokus pada untuk membahagiakan orang lain. Tetapi fokus pada kebahagiaan dirimu. Orang mau bilang kamu baik, silahkan. Mau membenci kamu, silahkan. Tapi maksudnya dalam tanda kutip ya, kamu tidak memberikan yang negatif kepada orang itu akhirnya dia membenci. Kalau memang kamu membuat kesalahan, minta maaf lah. Tapi kan ada beberapa kita yang orang iri, orang nggak suka gitu. Biarin aja. Playing victim, kamu balas lagi playing victim, ngapain? Balas-membalas. Ya. Jadi bukan tanggung jawabmu untuk selalu membahagiakan orang lain, tapi tanggung jawabmu untuk membahagiakan dirimu sendiri. Itu yang semesta mau. Ya, kebahagiaan dari dalam diri, bukan dari luar diri. Selalu merasa cukup. Makanya tadi saya bilang jangan ngeluh. Kalau kamu ngeluh, berarti semesta akan memberikan yang negatif lagi lain. Kesialan-kesialan lagi datang dalam hidupmu. Tapi kalau kamu berucap syukur, merasa cukup, bergembira dan berterima kasih kepada semesta, akan dilimpahkan, akan ditambahkan. Di firman kan gitu. Ya. Jadi selalu merasa cukup. Kalau bisa lebih, tapi ya kurang dan lebih itu kan kadang-kadang takarannya kurang bagus ya. Lebih bagusnya cukup saja. Ya, jadi kita harus selalu merasa cukup. Kalaupun kita lebih ya itu bonus. Kalau semesta memang mengizinkan lebih. Nah itu, jadi jangan lupa juga berbagi. Karena mungkin rezeki orang dititipkan oleh Tuhan untuk kamu berikan kepada mereka. Nah itu ya. Jadi selalu merasa cukup dan gak usah iri. Ya, kebahagiaan sejati itu kan dari dalam diri. Kamu tuh sudah diciptakan kaya loh. Kamu sudah diciptakan cantik. Kamu sudah diciptakan semuanya. Ingat, Tuhan itu maha kaya. Tuhan itu maha pengasih. Kamu punya masalah atau kesalahan di masa lalu, ya biarin aja. Ya, kamu bertobat. Kalau seandainya kamu punya masalah di masa lalu, jadilah pribadi yang baru di hari esok. Untuk hari esok yang lebih baik. Nah itu, jadi jangan aduh saya pernah punya masalah, saya sedih berkepanjangan. Gak usah. Apa yang sudah terjadi masa lalu biarlah berlalu.
buka lembaran baru dengan kehidupan yang lebih baik. Begitupun dengan masalah, begitupun dengan hutang. Jangan sudah punya hutang, saya pusing, stres, mumet. Besok selesai hutang lunas, besok hutang lagi. Berarti kan itu orang memelihara kebodohan. Nah itu ya, jadi ada beberapa yang bilang, Kak Ica, apa dibilangnya, kita nggak bisa kaya kalau nggak bisa memiliki barang kalau nggak hutang, Kak Ica. Berarti kan memaksakan diri. Berarti kamu jangan ngeluh kalau suatu saat kamu ditelepon-telepon untuk penagihan. Karena apa? Kamu punya keputusan di masa lalu. Terkadang kan kita gitu, ya. Padahal kita yang memutuskan sendiri. Jadi jangan ngeluh, karena pilihanmu. Dimana ya kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Seperti gitu ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu, untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, fokus pada dirimu, terus fokus pada kerjaanmu, ya. Ingat, tidak ada yang bisa menolongmu. Ya, jadi yang membuatmu bahagia adalah dirimu, yang membuatmu kaya adalah dirimu. Kamu mau miskin juga ya karena dirimu yang mau memiskinkan dirimu. Jadi semua itu bukan salah Tuhan, bukan salah orang lain. Yang bisa mengangkat derajatmu ataupun menurunkan derajatmu itu adalah dirimu sendiri. Ya, bukan orang lain, bukan orang tuamu hanya membimbing, tetapi penentu itu adalah dirimu. Guru itu hanya mengajar. Yang penentu adalah dirimu, dan dirimu. Jadi untuk bisa membahagiakan dirimu ya dari dirimu sendiri, bukan validasi dari orang lain. Ya, jadi seperti gitu. Jangan mau dikatakan sempurna. Ingat, manusia tidak ada sempurnanya. Jadi kalau kamu dijulitin ya biarin aja. Kan kita nggak sempurna, harus bisa terima. Nggak usah terlalu masuk dalam hati, ya. Orang yang terlalu sensitifnya tingkat tinggi tuh sama saja meracuni dirinya karena pikirannya yang terlalu naif, terlalu mentalnya kurang bagus aja tuh. Dan nggak usah iri dengki, itu nggak boleh. Itu sama saja kamu menyimpan racun. Suatu saat nanti jangan sampai kamu minum, dan mungkin bahkan kamu akan minum, ya. Menyimpan racun ini kan bisa berbahaya untuk dirimu atau orang lain. Nah itu ya. Jadi kalau macam contoh yang tadi saya bilang di sini, ada yang sakit, kalau hatimu berbahagia, kamu nyaman, pasti kamu akan sembuh. Nggak ada orang sakit kalau dia bahagia pasti dia akan sembuh. Setidaknya penyakitnya itu akan jauh lebih baik, ya. Penyakitnya itu akan sedikit-sedikit lebih berkurang gitu. Kalau hatinya berbahagia. Tapi kalau dia banyak mengeluh ya otomatis sakitnya bertambah. Kenapa? Karena ya dia minta mengeluh itu kan menambah penyakit. Begitupun awet muda, ya. Skincare ya, malah mungkin dokter akan permainkan uangmu untuk macam-macam, tapi ujung-ujungnya kamu tambah tua, tambah merah, tambah nggak jelas. Itu semua dari hati, karena aura itu dari pancaran hati kita, ya. Sel-sel darah ini mengalir semua karena dari hati kita. Kalau ada yang tersumbat karena dari hati kita, pikiran kita. Kelola hatimu dan pikiranmu agar semua itu lancar. Jiwamu sehat, tubuhmu sehat, otakmu bagus, berpikir bagus, auranya bagus, mukamu tuh akan bersinar. Bukan kita bilang, wah orang lain itu cantik ya kok saya tidak. Berarti kamu kan menginginkan kamu tidak cantik, ya Tuhan kasih. Karena kamu lebih mengagumi orang lain dibandingkan dirimu. Jadi kagumilah dirimu, bersyukurlah. Tinggal kamu rawat. Kalau ada jerawat itu naluri, manusiawi. Karena berarti jerawat itu mengeluarkan kotoran atau racun-racun nih yang ada di dalam pori-pori, dalam kulit. Dia mau keluar, cuman belum bisa keluar dengan baik. Nah itu dirawat, bukan malah menghakimi atau cari produk-produk yang malah merusak, ya. Apalagi ada bahan-bahan yang kurang bagus ya di racikan-racikan itu. Lebih fokus aja. Kalau kita sudah kalau kita energinya bagus, pasti kita cantik kok. Pasti orang itu bukan lihat dari muka kita, tapi dari aura kita. Ada kan yang lihat, kok dia biasa-biasa aja sih, tapi kok banyak yang suka ya. Padahal mukanya biasa-biasa aja. Nah itu karena auranya, ya. Produktif juga. Kalau kamu hatimu gembira, pasti kamu akan bisa lebih banyak ide-ide, ataupun ya kamu lebih semangat dalam bekerja. Hasilnya dampaknya ke keuangan, dimana ya hutang kamu bisa lunas. Gitu ya. Dan paling utama itu adalah damai dari hatimu. Jangan melihat dari orang lain, kebahagiaan orang lain. Belum tentu hatinya bahagia kalau dia pamer-pamer ya.
fokus pada dirimu untuk kebahagiaan dirimu tanpa minta validasi dari orang lain. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan semesta kepadamu, ikuti, dengarkan, lakukan supaya hidupmu ke depan lebih baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.